Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Gawat, peristiwa besar akan terjadi dan tak bisa kamu hindari. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the moon, ada six of wands, ada Knight of Swords, ada Eight of Pentacles, dan di sini ada the Hermit. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the moon. Ini seperti sebuah kebohongan, oke? Kebohongan yang akan terungkap di hidup kamu sebentar lagi. Ini akan sangat mengejutkan ya. Ini juga sesuatu hal yang kayak nggak bisa kamu hindari, berhadapan dengan kebohongan besar. Seseorang yang kamu percaya melakukan sebuah kebohongan besar. Itu artinya ini bisa tentang pasangan, teman, partner, atau keluarga. Artinya ada kebohongan besar yang akan terungkap di hidup kamu sebentar lagi. Ini akan sangat mengejutkan karena sesuatu hal ini tidak pernah terpikirkan oleh kamu sebelumnya. Ini kayak kamu terlalu berharap ya. Terlalu berharap kepada seseorang, terlalu berekspektasi, tapi ternyata seseorang ini menyimpan kebohongan besar. Bisa tentang pasangan kamu yang ternyata selama ini membohongi kamu, ya mungkin sudah menjalin hubungan sudah cukup lama, atau bahkan sudah sampai ke pernikahan, tetapi ada kebohongan ya. Kebohongan yang luar biasa di sini. Bisa tentang dia menyembunyikan statusnya. Bisa saja dia menyembunyikan kehidupan dia di masa lalu. Ya mungkin masih berhubungan sampai saat ini dengan seseorang ya. Artinya sesuatu hal yang bahkan di luar nalar ya, yang nggak kepikiran sama kamu. Ini the moon di sini kebohongan besar ya di sini artinya. Akan ada sesuatu hal yang terungkap. Yang terungkap ada jalannya di sini. Bisa tentang ada orang yang ngabarin kamu, ada orang yang ngasih tahu kamu. Memang kamu nggak akan langsung percaya, tentunya kamu nggak akan percaya langsung dengan apa yang mereka katakan.
Tentunya di sini kamu juga harus tahu dengan sendiri atau melihat dengan mata kepala kamu sendiri tentang kebohongan itu. Bisa tentang ada pengkhianatan, ada yang dia sembunyikan, sesuatu hal yang bahkan tidak terpikirkan oleh kamu selama ini. Itu yang saya rasakan di sini. Ini untuk sebagian kamu ya, atau mungkin ini sudah berlalu. Masa-masa ini bisa saja sudah berlalu, atau mungkin saat ini. Tapi saya berharap ke depannya ini tidak terjadi. Di sini ada Six of Wands. Ada yang memilih untuk pergi ya di sini. Saya lihat ini untuk sebagian kamu. Ada yang memilih untuk pergi, untuk meninggalkan sesuatu hal yang sudah tidak lagi bisa kamu pertahankan, sudah tidak bisa lagi kamu perjuangkan. Ada di sini. Kayaknya itu kayaknya kamu udah melakukan semuanya, tetapi kayaknya nggak ada yang berubah sama sekali. Masih tetap seperti itu. Nggak ada yang berubah. Jadi di sini seperti kamu yang mengalah ya, seperti kamu yang mengalah dengan semua itu. Karena bisa saja ternyata pasangan kamu sudah punya hubungan lain sebelum dengan kamu, dia udah punya pasangan yang lain, udah punya pasangan yang sah juga sebelum kamu. Jadi ada sebagian kamu yang memang kayaknya udah mengalah aja. Kamu merasa sangat tertipu, kamu merasa sangat bodoh. Setelah hidup sekian lama dengan seseorang pembohong ya, manipulatif, seseorang yang begitu pandai menutupi kebohongannya selama ini, kamu merasa seperti seseorang yang sangat bodoh di sini. Itulah kenapa kamu sepertinya harus pergi dan meninggalkan, karena kayaknya udah nggak ada ruang untuk bisa memberikan dia kepercayaan lagi. Ya mungkin memaafkan, mau nggak mau kadang dengan memaafkan kamu juga bisa lega ya. Tapi memaafkan oke, tapi kalau untuk kembali menjalin hubungan lagi kayaknya enggak, karena udah sangat tersakiti di sini. Sesuatu hal yang tidak kamu harapkan atau bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kamu sebelumnya, itu yang terjadi. Tentunya itu akan sangat menyakitkan ya. Ada Knight of Swords, belum lagi penilaian orang di sini. Sebenarnya ini juga nggak terlalu penting dengan penilaian orang terhadap kamu ya, tetapi itu juga sebenarnya menjadi faktor kenapa kamu semakin terpuruk. Karena mungkin ada sebagian kamu yang terlalu mungkin terlalu mendengarkan apa yang orang nilai, apa yang orang pikirkan tentang kehidupan rumah tangga kamu. Banyak yang gosipin kamu, banyak yang menilai kamu yang enggak di sini. Apalagi mungkin banyak orang yang menilai, mungkin semua orang udah pada tahu ya tentang kebohongan yang dilakukan pasangan kamu. Cuma di sini kamunya aja yang nggak tahu. Jadi kamu merasa selama ini kamu terlihat bodoh oleh orang-orang di sekeliling kamu, di sekitar kamu, karena mereka tahu kebohongan besar yang pasangan kamu lakukan terhadap kamu. Itu. Dan saya lihat di sini memang ada trauma yang sangat mendalam ya, atau bahkan ada sesuatu hal yang membuat kamu menarik diri. Sudah sepertinya butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk bersosialisasi lagi, untuk bergaul, untuk berteman, untuk ketemu orang lain lagi, tuh kayak butuh waktu. Ada sesuatu hal yang membuat kamu itu traumanya dalam ya, traumanya kayak takut, kayak kamu mikir kalau semua orang itu membicarakan kamu. Ada ketakutan yang berlebihan di sini tentang penilaian orang, tentang orang yang gosipin kamu. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang sebagian kamu yang memang udah kuat dan gak peduli tentang apa yang orang lain katakan dan tentang apa yang orang lain pikirkan. Ya, saat ini kamu berusaha untuk fokus terhadap diri kamu sendiri, terlepas apapun yang terjadi, terlepas apapun omongan orang. Karena kita nggak bisa maksain orang untuk suka, atau mungkin maksain atau menjelaskan satu persatu kepada orang lain tentang apa yang terjadi, nggak bisa kadang ya. Yang terpenting di sini kamu hanya perlu buktikan untuk kedepannya kamu punya kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, itu aja. Oke. Di sini ada Eight of Pentacles. Memang
saya lihat saat ini fokus kamu ya terhadap diri sendiri dulu ya, terhadap pekerjaan, terhadap karir, terhadap sesuatu hal yang memang positif. Berusaha untuk ya mungkin dalam finansial, pekerjaan, kamu fokus ke situ dulu. Mengesampingkan tentang hubungan asmara, sudah tidak terlalu mempedulikan apapun yang terjadi, tidak terlalu mau memberatkan pikiran kamu dengan hal-hal yang seperti itu. Ya artinya di sini kembali lagi, kamu belajar untuk lebih menerima tentang apapun yang sudah ditakdirkan. Karena memang kejadian ini memang sudah digariskan ya, mau nggak mau harus kamu terima, harus kamu hadapi, harus kuat untuk bisa menghadapi apapun. Karena hidup penuh dengan kejutan, penuh dengan hal-hal yang kadang bikin kita nangis, kadang ada juga yang bikin kita tersenyum, tertawa. Itu adalah dinamikanya. Jadi di sini kamu sudah lebih mempersiapkan diri terhadap sesuatu hal yang terkadang tidak terduga. Baik yang terjadi dalam hubungan kamu, dalam pekerjaan kamu, atau dalam bisnis, usaha yang sedang kamu jalani saat ini, apapun itu. Ada The Hermit, banyak hal yang menjadi atau membuat kamu jadi lebih merenung, lebih mengintrospeksi diri, lebih tahu lagi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu. The Hermit di sini untuk renungan ya, untuk bagaimana cara kamu untuk mengevaluasi, untuk tidak salah lagi dalam memilih, untuk tidak salah lagi dalam melangkah, untuk sesuatu hal atau hidup yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena biasanya untuk naik kelas atau ibaratnya untuk naik kelas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dulu, itu kadang kita diuji dulu ya, mentalnya, perasaannya, pikirannya. Atau sebelum ketemu dengan orang yang tepat, kadang kita dipertemukan dulu dengan orang yang salah. Karena dari situ kamu akan tahu mana yang terbaik untuk kamu. Itu artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan ya, punya sebab dan akibat. Oke, kita lanjut. Di sini ada what's believe about, ada fokus, ada enjoy. Di sini ada confront, di sini juga ada hope. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini saat ini kamu sudah lebih percaya diri ya, sudah tidak lagi insecure, sudah lebih jadi diri sendiri juga, sudah tidak mau lagi menutup diri. Ya memang kadang butuh waktu ya, butuh waktu untuk jeda, butuh waktu untuk lebih percaya diri. Banyak hal yang mungkin terjadi yang membuat kamu di sini insecure, nggak pede ya untuk bergaul, untuk bersosialisasi lagi, apalagi untuk buka hati ya, untuk menjalin hubungan yang baru itu kayaknya butuh proses. Tapi pelan-pelan kamu tahu apa yang ingin kamu tuju, kamu tahu arah langkah kamu itu mau kemana, kamu tahu fokus kamu saat ini, tujuan kamu dan apa yang menjadi prioritas kamu. Nggak mau gegabah, nggak mau asal-asalan juga, nggak mau memaksakan. Intinya kamu berusaha untuk berproses ya, karena biasanya kalau instan itu biasanya nggak akan bertahan lama ya. Jadi kamu di sini berusaha untuk berproses, untuk memperbaiki dan untuk bisa menemukan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya kamu cukup terbuka terhadap orang-orang yang baru, cukup terbuka kepada hal-hal yang baru, tapi tetap dalam kehati-hatian, tapi tidak memaksakan, tidak mentargetkan, karena jika itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, itu akan sangat menyakitkan kamu. Oke? Dan saya lihat di sini kamu cukup enjoy, cukup menikmati setiap proses. Kamu sudah tidak mau terlalu terbebani dengan apapun yang terjadi di masa lalu. Kamu tidak mau terbebani dengan apapun yang pernah seseorang lakukan terhadap kamu. Entah itu PHP-in kamu, atau ghosting kamu, atau mungkin selama dalam hubungan itu dia bohongin kamu.
ya mungkin sudah cukup lama kamu dibohongi ya. Apapun yang terjadi, saya lihat kamu sudah cukup ya menerima tentang apapun yang terjadi, dan berpikir itu bukan akhir dari segalanya, tetapi itu sesuatu hal yang dimulai. Artinya Tuhan menyelamatkan kamu dari seseorang yang memang tidak baik dan tidak pantas untuk kamu cintai. Itu tadi, kamu berusaha untuk menikmati setiap proses yang ada dalam kehidupan kamu dengan keyakinan proses ini akan membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik dan luar biasa. Selalu ya fokus kepada diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, karena itu penting. Karena untuk mencintai orang lain, kita harus lebih mencintai diri kamu dulu. Prioritaskan, pentingkan dulu diri kamu. Ini bukan berarti egois ya, tetapi lebih kepada gimana cara kamu untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak terduga, dari hal-hal yang kadang kita tidak pernah terpikirkan. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, semua itu tidak akan mengubur mimpi kamu. Kamu akan tetap melangkah ya, kamu akan tetap melangkah, punya mimpi dan wujudkan. Ada your hope and wish, oke? Sesuatu hal yang memang sudah menjadi impian, mimpi, yang menjadi doa kamu selama ini, dan salah satu dari hal itu yang akan kamu bisa wujudkan. Kamu percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Ada yang mau nggak mau yang memang harus kamu hadapi. Jadi nggak ada kata menyerah dan putus asa. Yang ada cara kamu bagaimana mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri untuk memperbaiki segala hal dalam kehidupan kamu. Itu yang terpenting. Artinya kamu sudah punya pengendalian diri yang cukup baik ya untuk menghadapi apapun peristiwa besar yang terjadi yang tak bisa kamu hindari. Baik tentang perpisahan, kehancuran, keterpurukan. Tuhan tahu kamu punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi semua ini. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan, untuk tetap berani melangkah, untuk tetap kuat menghadapi apapun ujian dan cobaan dalam hidup dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.